Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam audiobook Pendidikan yang Memiskinkan, karya Darmaning Tias. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menggali paradoks pendidikan yang seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan, tetapi justru dapat menjadi penyebabnya. Buku ini memberikan perspektif tajam tentang bagaimana sistem pendidikan yang tidak merata dan kebijakan yang tidak inklusif dapat menciptakan siklus kemiskinan baru bagi banyak keluarga, khususnya di wilayah berkembang. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini untuk memahami mekanisme pemiskinan melalui pendidikan, dampaknya, dan jalan keluarnya. Bagian 1. Mekanisme pemiskinan. Pendidikan sering disebut sebagai tangga menuju masa depan yang lebih baik. Tetapi, tangga ini seringkali mahal untuk didaki. Banyak keluarga, terutama di komunitas berkembang, berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan anak-anak mereka, dengan harapan mendapatkan pengembalian berupa pekerjaan yang lebih baik. Namun, kenyataannya seringkali tidak seindah itu. Beban biaya pendidikan, mulai dari uang sekolah, buku, seragam, hingga transportasi, dapat menjadi tekanan ekonomi yang berat. Alih-alih memperbaiki kehidupan, pendidikan dapat memaksa keluarga untuk mengorbankan kebutuhan dasar lainnya, seperti makanan dan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ini semakin terasa di wilayah terbelakang, di mana dana yang dihabiskan untuk pendidikan cenderung mengalir keluar dari ekonomi lokal. Misalnya, penduduk desa yang mengirim anak-anak mereka untuk belajar di kota besar seringkali harus mengeluarkan uang lebih banyak, tanpa adanya jaminan manfaat ekonomi yang setara. Bagian 2. Dampak pada akses pendidikan. Kemiskinan tidak hanya menjadi hasil, tetapi juga penyebab dari kesenjangan pendidikan. Di banyak daerah, akses terhadap pendidikan berkualitas sangat terbatas. Sekolah-sekolah di komunitas miskin seringkali kekurangan fasilitas, tenaga pengajar yang berkualitas, dan sumber daya yang memadai. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki sistem pendukung untuk memungkinkan mereka untuk bersaing secara adil dengan anak-anak dari latar belakang yang lebih mampu. Selain itu, tantangan ini lebih parah bagi perempuan. Di banyak komunitas, anak perempuan dari keluarga miskin seringkali menjadi yang pertama dikorbankan ketika dana pendidikan terbatas. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan belajar, tetapi juga cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan yang terus berulang, memperkuat ketidaksetaraan gender yang sudah ada. Bagian 3. Perspektif kritis tentang pendidikan. Sistem pendidikan yang ada seringkali dikritik karena memperkuat ketidaksetaraan sosial ekonomi. Alih-alih menjadi jalan keluar dari kemiskinan, pendidikan justru dapat memperdalam jurang ketimpangan. Hal ini terjadi ketika kebijakan pendidikan tidak memperhitungkan kebutuhan kelompok terpinggirkan, atau ketika sistem pendidikan dirancang lebih untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja daripada memperdayakan individu secara holistik. Sebagai contoh, banyak lulusan yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sepadan dengan biaya dan waktu yang mereka habiskan untuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu menjadi jalan keluar yang pasti dari kemiskinan, melainkan dapat menjadi perangkap yang memperparah kondisi ekonomi keluarga. Bagian 4. Jalan menuju reformasi. Darmaning Tias menegaskan bahwa untuk mengatasi fenomena pendidikan yang memiskinkan, diperlukan reformasi sistematik yang mendalam. Pendidikan harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan, bukan memperkuatnya.
Ini berarti menyediakan pendidikan gratis atau terjangkau, meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, dan menghilangkan hambatan gender dalam akses pendidikan. Lebih jauh, sistem pendidikan perlu menciptakan keterhubungan yang lebih kuat antara pendidikan dan penghidupan, sehingga investasi dalam pendidikan benar-benar menghasilkan perbaikan ekonomi bagi keluarga. Reformasi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat pemberdaya sejati. Demikianlah gambaran tentang paradoks pendidikan yang memiskinkan. Sebagaimana diuraikan dalam buku ini, pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan menjadi penyebabnya. Dengan memahami mekanisme, dampak, dan solusi yang ditawarkan, kita dapat bersama-sama memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih cerah untuk semua lapisan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.